itu untuk kepentingan dan perbaikan kehidupan rakyat. Bangkit! Tapi percayalah dimanapun saya berada, hati nurani saya bersama Bapak Ibu sekalian untuk mengibarkan panji-panji Partai Hanura. Hanura bangkit! Kalau jalan di jalan yang berlubang dan berair, jangan maju, karena cipratannya boleh jadi dengan orang yang melewati. Itulah sopan santun hati nurani rakyat yang insya Allah dikumandangkan oleh seluruh kader-kader Partai Hanura kesakan terus tegak. Waktu itu cerminannya adalah otoriter, sehingga demikian mahasiswa banyak unjuk rasa karena dianggap pemerintah waktu itu adalah pemerintahan militerisme. Hanura bangkit! Dan itu bukan menjadi hambatan bagi kita, justru itu nanti yang memicu kita punya semangat bagaimana kita bisa dari start dari nol itu sampai kita bisa menjadi pahlawan, artinya berhasil. Silakan santri putri masuk atur sopnya. Dan alhamdulillah, inilah bagusnya kalau pengurus yayasan itu ada pimpinan partai. Perlu saya sampaikan Ibu Maude bahwa pondok pesantren Nabi Muhammad Ibrahim ini adalah pondoknya juga Bangsu. Cuma bedanya beliau di yayasan, saya ketua, saya pimpinannya. Dan masjid ini, Masjid Baitur Rahim ini adalah wakaf dari tanah orang tua beliau. Jadi seluruh kegiatan yang ada di lembaga ini, baik masjid maupun pesantren, tidak akan pernah dilepaskan dari jasa orang tua beliau, yaitu Bapak almarhum Haji Mustafa, yang telah mewakafkan lahannya untuk dibangunnya masjid yang ternyata pada gilirannya di kemudian hari ini menjadi sebuah pondok pesantren para penghafal Al-Quran. Belum juga kami sampaikan buat ibu bahwa pondok pesantren tadi Kelihatan oleh orang. Jadi baju saya begini-begini, nggak berbentuk kan. Jadi tiba saat tiba akal, saya tidak malu-maluin ketemu sama adik-adik sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya semata-mata saya bisa hadir di hadapan adik-adik sekalian, di hadapan yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus pondok pesantren Baitur Rahim yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi teladan bagi kita sekalian dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ini adik-adik semua ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Sarjana sosial, saya lahir di Wakatobi, tepatnya di Desa Liatogo.
pada tanggal 6 November 1981. Saya bungsu dari 4 bersaudara, kakak pertama dan kedua saya laki-laki, kakak ketiga saya perempuan, dan saya yang botol. Keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak saya tidak pernah menjadi pejabat apapun, kepala desa pun tidak pernah. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya adalah pedagang kaki lima di salah satu pasar tradisional di Papua. Lalu saya lahir di Wakatobi sampai kelas 4 SD, lalu ikut orang tua hijrah, lalu kemudian meskipun hijrah di negeri orang, almarhum papa saya selalu mendoktrin saya tentang cinta tanah air Sulawesi Tenggara dan Wakatobi. Ada orang Wakatobi? Jadi Muna ada. Jadi saya sampai detik ini Silakan Santri Putri masuk, atur sopnya. Kita telah melewati masa sulit. Kita telah diuji dengan pengalaman. Kita pernah dihantam cobaan. Tetapi sejarah membuktikan kita lahir sebagai pemenang. Jika kesetiaan masih ada pada setiap jiwa kita, jika keyakinan masih tertanam pada setiap diri kita, jika semangat juang masih membara dalam dada kita, jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan merasa kalah pada kegagalan. Inilah saatnya soliditas dieratkan, struktur organisasi dikuatkan, kerja-kerja politik kebangsaan, kerakyatan, dan keindonesiaan harus dimuliakan. Maka yakinlah saudara-saudara. Yang kedua, saya juga jadi tahu, tadi sudah disampaikan di dalam layar, mengapa Pak Oso tidak bersedia menjadi One Team Press. Baru tahu saya, alasan yang pertama, ini undang-undang. Jadi kalau menjadi One Team Press itu tidak boleh merangkap sebagai pimpinan parpol. Nggak boleh, pertama. Alasan yang kedua, karena Pak Oso lebih mencintai Hanura dibanding duduk di One Team Press. Baru tahu saya juga. Oleh sebab itu, kalau Partai Hanura dikelola secara profesional dan penuh dengan kecintaan seperti yang ditunjukkan oleh Pak Oso, saya yakin Partai Hanura akan menjadi partai besar. Dan itu ditunjukkan anggota DPRD di seluruh tanah air, baik provinsi, kabupaten, dan kota, ada 807 anggota dewan dari Partai Hanura yang duduk di DPR.